Jadi, dia bisa beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan keinginannya, Raja Zulkarnain mencari telaga Ainul Hayat bersama dengan penasihatnya, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi yang diberi ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga dikenal sebagai nabi yang bisa berbicara dengan binatang dan tumbuhan. Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam berangkat dengan membawa pasukan kerajaan mereka. Mereka mencari telaga Ainul Hayat di tempat terbitnya matahari, yaitu di timur. Setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, mereka akhirnya menemukan telaga Ainul Hayat. Tempat itu sangat gelap dan berkabut, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di sekitarnya. Hanya ada satu mata air yang mengeluarkan air jernih dan segar. Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam mendekati mata air itu. Nabi Khidir alaihissalam meminum air itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Raja Zulkarnain tidak meminumnya. Raja Zulkarnain merasa bahwa hidup abadi bukanlah sesuatu yang baik bagi manusia. Dia sadar bahwa hidup dan mati adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah. Dia juga takut bahwa jika dia hidup abadi, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjerumus ke dalam kesesatan. Karena itu, Raja Zulkarnain memilih untuk kembali ke kerajaannya dan melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Nabi Khidir alaihissalam juga kembali ke tempatnya dan melanjutkan tugasnya sebagai nabi yang membimbing manusia. Keduanya masih bertemu sesekali untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang, tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang statusnya. Ada yang mengatakan bahwa dia masih hidup sebagai manusia biasa. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah wafat, dan ada yang mengatakan bahwa dia hidup sebagai malaikat. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri hingga saat ini. Tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya dan bagaimana cara mencapainya. Banyak orang yang mencoba mencari telaga itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Salah satu contohnya adalah Juan Ponce de Leon, seorang penjelajah dari Spanyol yang ditugaskan oleh Raja Ferdinand untuk mencari mata air keabadian. Dia berharap bahwa dengan menemukan telaga itu, dia bisa memperpanjang umurnya dan meningkatkan kejayaan kerajaannya. Namun, dia gagal dalam misinya dan tewas karena terluka oleh panah suku Indian. Hingga kini, telaga Ainul Hayat tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang dikehendakinya. Tempat misteri yang tertulis di Al-Quran yang ketiga adalah Tembok Besi Zulkarnain, sebuah kuil kecil yang ditemukan di situs arkeologi Paestum Velia di Italia Selatan, mungkin memiliki kaitan dengan tembok Zulkarnain, sebuah struktur legendaris yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kuil ini diduga berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi dan memiliki ukiran yang menunjukkan dua sosok bersayap yang menyerupai malaikat.